Baik, selamat siang Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian. Selamat datang di acara pengembangan program sekolah yang berdampak positif bagi peserta didik, yang pada hari ini akan disampaikan oleh narasumber kita, Bapak Effendi SPD. Namun sebelum kita mulai acara kita pada siang hari ini, marilah kita terlebih dahulu berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, acara selanjutnya kita akan mendengarkan sambutan yang pertama, sambutan dari Kepala Sekolah Dasar Negeri 1 Paduka Jawali, yang dalam hal ini akan diwakilkan oleh Bapak Sumarno. Pada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi yang beragama saya ucapkan selamat hari dan sejahtera. Tabiku yang terhormat Bapak Ferry, yang terhormat Bapak Ibu Dewan Guru SDN 1 Paduka Jawali. Alhamdulillah ya Rabbil Alamin, kalau kita ucapkan pada pagi hari ini kita masih diberi kenikmatan, salah satunya yaitu sehat, kesempatan, dan insya Allah keimanan kita, sehingga pada pagi hari ini kita masih bisa dipertemukan dalam acara atau program dari PKB PJOK, yaitu pengembangan program sekolah yang berdampak positif bagi peserta didik. Salawat serta salam tak lupa kita sampaikan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang selalu kita nantikan syafaatnya Nabi Yahudah. Amin, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, saya selaku mewakili dari Ibu Kepala Sekolah yang dalam hal ini Bu Britawati ada kepentingan, beliau mewakilkan kepada saya untuk memberikan sambutan dalam acara ini. Kami selaku pemangku kepentingan mengucapkan terima kasih yang setulus-tulusnya, karena dari program PKB ini insya Allah yang selama ini diemban oleh Bapak Effendi, ya, ini mudah-mudahan nanti bisa berjalan dengan baik, lancar, dan sesuai dengan tujuan dari pemerintah, yaitu memajukan pendidikan, terutama kita fokusnya untuk meningkatkan kemampuan atau skill dari peserta didik kita. Saya mewakili dari teman-teman ini sangat mendukung apa yang menjadi program-program dari pemerintah, terutama di PJOK ini. Tentunya kita sudah tahu PJOK ini adalah salah satu mata pelajaran yang disukai atau sangat disukai oleh anak didik kita. Nah, ini kesempatan kita selaku guru, salah satunya Bapak Effendi ini, untuk bisa memanfaatkan potensi-potensi yang ada, sehingga anak didik kita ini akan lebih maju, lebih baik, dan akan memberikan dampak yang positif nanti ke depannya, terutama nanti ketika mereka sudah berada di jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Ini adalah dasar atau fondasi kita untuk bisa mengembangkan potensi yang ada, sehingga apa yang menjadi tujuan dari pemerintah, yaitu mencerdaskan bangsa sehingga dapat terwujud sesuai dengan
tujuannya. Sekali lagi, saya selaku pemangku kepentingan di pendidikan salah satunya mengucapkan terima kasih dan selalu mensupport, mendukung ya apa yang menjadi program-program yang sudah dicanangkan. Dan secara pribadi saya salut kepada Bapak Effendi ini selalu ikut dalam kegiatan yang berdampak positif nantinya, bukan hanya di beliau saja, insya Allah nanti bisa menular kepada rekan-rekan yang lain. Saya kira itu saja sambutan yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan yang terdapat. Sekali lagi selamat untuk Pak Effendi untuk selalu berjuang. Kami doakan semoga tetap sehat selesai sampai tugas dari PKD PJOK ini. Terima kasih. Saya Rio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak Sumar Effendi yang sudah memberikan sambutannya kepada kita semua. Baik, selanjutnya adalah pemaparan materi. Selanjutnya adalah pemaparan materi yang akan disampaikan oleh Bapak Effendi SPD. Waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih sebelumnya. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Tabipun. Baik, saya ucapkan yang terhormat pada para sekolah di Satu Paduan Raja Wali, dan juga yang saya hormati rekan-rekan Bapak Ibu guru semua yang telah hadir dalam kegiatan diseminasi program sekolah yang berdampak positif bagi peserta didik. Nah, di sini tujuannya adalah dalam komunitas ini, sengaja saya kumpulkan menjadi dalam forum ini. Jadi tujuannya adalah untuk kegiatan diseminasi merancang pembelajaran berbasis proyek dengan komunitas belajar sekolah ataupun KBS. Jadi komunitas sekolah kita ini kan sudah terbentuk ya Bapak Ibu ya. Nah, jadi untuk memaparkan program-program tersebut, jadi semuanya kita punya program, baik itu dari guru kelas, guru PJOK, guru bidas tadi yang lainnya, itu bisa disampaikan ataupun dapat disampaikan dalam kegiatan yang berpusat pada program di mana itu wadahnya adalah komunitas belajar sekolah. Selanjutnya Pak Weda. Nah, di sini latar belakangnya, mengapa kegiatan ini perlu saya sampaikan. Yang pertama adalah yang melatar belakang ini adalah yang pertama mengintegrasikan pendidikan gerak atau dalam hal ini dalam susunan penjadwalan dan kegiatan dan sebagainya disebut PJOK dalam konsep permainan itu sangat disukai oleh anak. Lalu yang kedua, ketergantungan anak pada gadget membuat anak kurang beraktivitas fisik. Nah, jadi di sini salah satu latar belakangnya adalah mengurangi dampak negatif dari penggunaan gadget di dalam kehidupan sehari-hari itu dengan mengintegrasikan kegiatan fisik kepada anak. Yang ketiga, keprihatinan terhadap beragam penyakit yang terjadi pada anak karena faktor kurangnya aktivitas fisik yang dilakukan. Nah, zaman sekarang bisa kita lihat bahwa anak-anak itu lebih suka mengkonsumsi makanan ataupun minuman yang sebenarnya itu kurang baik bagi kesehatan mereka. Nah, kalaupun itu tetap dilakukan, ya kita seyogyanya sebagai guru kita tanamkan prinsip bahwa semuanya itu harus diimbangi dengan aktivitas fisik yang baik sehingga kesehatan siswa dan murid-murid kita itu dapat terjaga dengan baik di sekolah. Lalu yang selanjutnya adalah tantangan di masa depan yang mengharuskan anak mampu berpikir kritis dalam menghadapi situasi lingkungan yang berbeda-beda. Dan dengan fisik yang sehat, dengan mental yang baik, maka diharapkan nanti siswa-siswi kita, baik itu saat ini maupun di masa yang akan datang, itu mampu berpikir kritis dalam menghadapi situasi lingkungan yang berbeda-beda. Dalam hal ini maksudnya adalah ketika mereka sudah kembali ke dalam kehidupan masyarakat sehari-hari atau di lingkungan keluarga mereka. Dalam hal ini yang saya bahas, yang akan saya integrasikan di sini adalah permainan tradisional. Jadi permainan tradisional yang diterapkan pada program ini adalah peserta didik pada fase C. Fase C itu adalah kelas 5 dan kelas 6. Yaitu aktivitas tersebut dapat memberikan stimulasi agar anak termotivasi untuk beraktivitas fisik
selain itu permainan tradisional juga mengajarkan anak nilai-nilai kepemimpinan, kolaborasi, kerjasama, berpikir kritis, tanggung jawab, dan masih banyak lagi yang lainnya. Nah, jadi beberapa permainan tradisional yang dipilih itu adalah ada yang pertama lompat tali, permainan engklek, dakon, lompat tongkat, petak umpet, dan bentengan. Jadi itu adalah beberapa permainan yang bisa kita lihat sehari-hari dalam kegiatan kita belajar mengajar, baik saat siswa sebelum memulai kegiatan belajar maupun siswa saat istirahat, mereka sering memainkan permainan tersebut. Nah, jadi apa salahnya apabila permainan tersebut kita susun sedemikian rupa sehingga menjadi dampak pendidikan bagi peserta didik kita di sekolah. Yang kedua adalah tujuan program. Jadi permainan tradisional merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam kehidupan anak-anak, di mana hampir setiap hari anak memainkan permainan tradisional secara bergantian sesuai dengan keinginan. Seiring dengan perkembangan zaman, permainan tradisional makin tersisih berganti dengan permainan mobile yang saat ini digandrungi oleh anak-anak di masa sekarang. Oleh sebab itu, komunitas belajar sekolah SD Negeri 1 Padang, kami, ya saya pribadi itu ingin mengintegrasikan permainan tradisional tersebut di lingkungan sekolah melalui program P5 dengan tujuan. Nah, jadi saya ingin ya dalam komunitas belajar ini permainan yang sudah dimainkan oleh anak-anak, dikuasai oleh anak-anak dan disukai oleh anak-anak. Apa salahnya apabila permainan tersebut kita jadikan suatu program? Nah, program proyek tersebut diintegrasikan ke dalam program P5. Jadi P5 itu tidak hanya sekedar bagaimana kita menghabiskan waktu yang ada untuk proyek P5, ibaratnya gini Pak. Seperti hanya formalitas saja. Ya, selama ini kita berpikir bahwa kita P5 itu kita hanya formalitas saja, yang penting ada kegiatannya, ada laporan dan sebagainya. Tetapi lebih dari itu, tujuannya adalah memberikan pendidikan sebenarnya, pendidikan karakter yang menumbuhkan kepemimpinan murid. Ya, selain itu juga yang pasti nanti akan memberikan dampak positif bagi tubuh, bagi jiwa peserta didik kita di sekolah. Jadi seperti itu. Nah, yang pertama di sini adalah menumbuhkan dan memperkuat nilai-nilai kepemimpinan atau student agency pada anak dalam kegiatan permainan tradisional. Dan dalam permainan tradisional pasti kita lihat ada kerjasama, ada yang integritas, ada mereka bertanggung jawab, mandiri, terus semangat, motivasi, dan lain sebagainya. Nah, lalu yang kedua, mempraktikkan model pendidikan gerak yang terintegrasi dalam bentuk permainan tradisional yang menyenangkan. Yang ketiga, membentuk suatu wadah bagi anak sebagai ajang untuk menunjukkan kreativitas anak. Yang keempat, menumbuhkan dan menguatkan 3 aspek keterampilan yaitu anak afektif, kognitif, dan psikomotorik pada anak. Jadi pasti kita dalam permainan tersebut itu pasti kita tahu mereka itu pasti akan mengembangkan kreativitas, bagaimana mereka menguasai permainan, jalannya permainan, bagaimana mereka bergerak, bagaimana mereka bekerja sama, bagaimana mereka menjaga sikap dan sebagainya. Itu tujuannya adalah untuk mengembangkan 3 aspek tersebut, ranah tersebut. Yang pertama adalah ranah afektif, ranah kognitif, dan juga ranah psikomotorik pada anak. Lanjutnya Pak. Nah, capaian program yang diharapkan terwujud adalah yang pertama, meningkatnya derajat kebugaran peserta didik. Nah, derajat kebugaran peserta didik salah satunya itu bisa indikatornya bisa kita lihat. Salah satunya adalah minimnya siswa-siswi kita itu absen ketika dalam kegiatan belajar mengajar di sekolah. Itu salah satu yang bisa kita lihat, sehari-hari. Minimnya mereka absen. Artinya dalam 1 minggu itu, dalam waktu 1 minggu pembelajaran efektif, jarang sekali anak-anak tersebut itu izin, apakah itu sakit, apakah itu demam, dan lain sebagainya. Jadi lebih aktif seperti dari sekolah. Lalu yang kedua adalah berkurangnya angka ketidakhadiran, seperti yang saya katakan tadi, bahwa siswa lebih aktif dan juga meminimalisir siswa absen ketika kegiatan belajar mengajar di sekolah. Nah, langkah aksinya adalah mengintegrasikan pendidikan gerak ke dalam modul proyek kelima dengan kegiatan permainan tradisional yang dapat dipilih oleh peserta didik. Yang selanjutnya berkolaborasi dengan komunitas belajar sekolah dalam merencanakan kegiatan yang jelas dan sistematis. Artinya di sini kita bersama dengan
komunitas belajar, itu kita bisa mengintegrasikan, membuat perencanaan yang jelas dan sistematis tentang proyek-proyek yang akan diintegrasikan dengan kegiatan P5 di sekolah kita. Yang kedua, mengembangkan nilai kepemimpinan murid atau student agency. Nah, yang pertama, anak mampu menunjukkan sikap percaya diri, kreativitas, kolaborasi, dan bertanggung jawab. Yang kedua, mampu mengelola emosi, saling menghargai, serta peka terhadap permasalahan yang ada di sekitarnya. Nah, bisa kita lihat, ya, bisa kita dengan kegiatan sehari-hari yang kita lakukan, apakah anak itu mampu mengelola emosi mereka. Misalnya, salah satunya adalah minim gesekan antar siswa, baik itu secara fisik maupun secara verbal, seperti itu. Langkah aksinya adalah memberikan motivasi kepada peserta didik serta membuat ragam permainan yang sesuai dengan tingkat perkembangan peserta didik. Bisa kita mengambil suatu permainan tradisional, tetapi tetap kita perhatikan kelas 1, kelas 2, kelas 3 itu berbeda dengan kelas 4, kelas 5, dan kelas 6. Itu mungkin bisa berbeda permainannya, waktunya, porsinya, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya adalah memperhatikan mental peserta didik agar dapat mengontrol emosinya dan juga peka terhadap suara-suara sekitar. Salah satunya melakukan kegiatan mindfulness. Guru dapat menerapkan kegiatan tersebut di awal kegiatan, saat kegiatan, di akhir kegiatan. Nah, mindfulness ini adalah bagaimana kita merancang sebuah kegiatan dalam kelas itu yang memberikan efek tenang pada murid-murid, nah, baik itu sebelum kegiatan pembelajaran, saat pembelajaran berlangsung maupun selesai pembelajaran. Misalnya kita berhentikan sejenak anak untuk berhenti menghentikan cipta sambil kita memberikan motivasi maupun masukan-masukan yang akan menenteramkan jiwa siswa ketika siswa tersebut dalam kegiatan pembelajaran. Next. Nah, struktur program dan mitra dalam kegiatan komunitas belajar di sekolah. Yang pertama adalah program ini merupakan kegiatan co-kurikuler yang artinya dilakukan untuk mengoptimalkan penguatan pendidikan karakter peserta didik. Yang kedua, pendidikan gerak atau PJOK dapat diintegrasikan ke dalam proyek P5 melalui kegiatan co-kurikuler yaitu permainan tradisional seperti lompat tali, engklek, gakon, lompat tongkat, petak umpet, dan bentengan. Serta saya yakin masih banyak lagi yang lainnya yang bisa kita gunakan sebagai program yang mengintegrasikan ke dalam proyek P5. Yang selanjutnya adalah kegiatan tersebut mencakup semua peserta didik fase C, terutama kelas 5 dan kelas 6 itu berjumlah 98 peserta didik dengan rentang usia antara 11 sampai 12 tahun dengan rincian 40 laki-laki dan 56 perempuan. Jadi ini bisa lebih, bisa kurang biasanya Bapak Ibu. Nah, terus misalnya apakah di fase A dan fase B bisa melakukan hal yang sama? Tentu saja bisa, dengan memperhatikan karakteristik dengan kebutuhan peserta didik. Jadi tidak bisa kita membandingkan atau menyamakan dengan fase A dengan fase B atau fase B dengan fase C, karena setiap siswa itu memiliki karakteristik dan tingkat pertumbuhan serta perkembangan berbeda-beda. Yang selanjutnya, program ini dilaksanakan dengan melibatkan semua guru sebagai peserta, baik guru kelas maupun guru mata pelajaran dengan 4 guru kelas yang terlibat langsung dalam program sebagai fasilitator untuk kelasnya masing-masing. Nah, jadi tugas kita sebagai guru adalah memfasilitasi. Kita sebagai fasilitator, kita menuntun, kita mengarahkan, dan lain sebagainya. Kita memberikan arahan, kita memberikan motivasi, mengevaluasi jalannya kegiatan yang sudah berlangsung, dan merencanakan kegiatan-kegiatan selanjutnya agar lebih baik dalam kegiatan selanjutnya dari kegiatan yang hari ini. Yang selanjutnya kegiatan akan berlangsung pada bulan Agustus. Nah, seperti yang direncanakan bahwa bulan Agustus ini kita sudah mulai kegiatan P5 ini, mengintegrasikan kegiatan ini dalam kegiatan P5. Kita semua dalam komunitas belajar ini harus terlibat di dalamnya. Jadi tidak ada yang ibarat kalau saya guru agama, saya guru budaya, tidak. Semuanya terlibat karena ini dampaknya itu terutama untuk peserta didik. Jadi tidak membeda-bedakan baik guru kelas maupun guru bidang studi. Jadi semuanya itu sama. Kita benar-benar sama. Karena tujuan kita menjadi seorang guru dan pendidik adalah bagaimana kita memberikan manfaat yang signifikan kepada peserta didik agar mereka kemudian itu mampu mandiri, mandiri baik itu secara pemikiran maupun dalam kegiatan aktivitas mereka sehari-hari, baik itu di sekolahan, di lingkungan keluarga maupun di lingkungan masyarakat mereka.
Seperti Pak. Nah ini adalah lini masanya, di sini lini masa, terus pertemuan dan lain sebagainya. Nah langsung saja kita ke potensi tantangan. Kayak tadi Pak, potensi tantangan. Ya, potensi tantangan itu bisa jadi yang pertama menyesuaikan jadwal pelaksanaan dengan guru-guru yang lain. Itu sebenarnya tantangan. Bagaimana sih kita saya sebagai guru PCOK itu bisa menyesuaikan dengan jadwal-jadwal guru-guru yang lain. Itu salah satu tantangan. Yang kedua adalah adanya tantangan dari faktor alam. Faktor alam ini tidak bisa kita tolak. Ya hanya bisa kita siasati bagaimana cara, seperti pas akan pelaksanaan kegiatan ternyata terjadi hujan, terjadi angin ribut, cuaca alam yang sangat panas dan sebagainya. Nah solusi yang mungkin bisa diterapkan adalah memanfaatkan aset yang ada seperti ruang kelas. Itu bisa kita manfaatkan untuk kegiatan. Misalnya kegiatannya itu besar, misalnya itu bisa kita sederhanakan sesederhana mungkin, tetapi tidak menghilangkan dari marwah kegiatan kita, yaitu kegiatan pendidikan gerak yang diberikan kepada peserta didik. Yang selanjutnya adalah melakukan koordinasi dengan dan berkolaborasi dengan komunitas belajar sekolah demi tercapaian program yang berdampak positif bagi peserta didik. Salah satunya mengintegrasikan model pendidikan gerak ke dalam proyek P5. Nah, seperti diketahui bahwa model pendidikan gerak itu adalah bagaimana kita memberikan pola-pola, memberikan pemahaman bagaimana siswa itu bergerak, memberikan siswa itu bagaimana mereka membentuk suatu pola itu gerakan-gerakan tertentu, permainan dan lain sebagainya. Membuat capaian program secara spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan dan terikat waktu. Jadi artinya spesifik apa sih yang mau kita mainkan dalam program tersebut, lalu yang terukur, kuat nggak sih peserta didik kita untuk melakukan hal tersebut, lalu dapat dicapai, lalu relevan nggak sih dalam kehidupan sehari-hari, itu dikaitkan dengan kegiatan siswa dalam kegiatan pembelajaran sehari, itu relevan atau tidak, nyambung atau tidak gitu. Dan juga terikat waktu, artinya kita punya waktu. Jadi tidak satu kegiatan tidak selamanya kita kerjain terus. Jadi terikat waktu, kapan sih kita bisa mencapai dalam waktu tertentu. Next. Nah, aset yang dapat dimanfaatkan, aset dan pemanfaatannya. Yang pertama adalah aset yang dimiliki dalam mendukung program, antara lain aset manusia. Aset manusia ini seperti ya kita sebagai pendidik, ya, terus peserta didik, dan juga ada komunitas belajar yang ada di sekolah. Yang kedua adalah aset fisik, yaitu meliputi sarana dan infrastruktur teknologi yang dimiliki sekolah sebagai modal pendukung keterlaksanaan program. Yang ketiga adalah aset sosial, meliputi komunikasi yang terjadi dengan baik antar guru dalam komunitas belajar di sekolah. Yang kelima adalah aset lingkungan, meliputi halaman sekolah kita yang cukup luas, yang bersih dan asri, serta pepohonan rindang di sekitar. Itu semuanya bisa kita manfaatkan sebagai penunjang dari program-program kegiatan yang bisa kita lakukan dalam pembelajaran. Yang selanjutnya melibatkan peserta didik dalam program, antara lain pertama kita sebagai guru kita harus mendampingi peserta didik dalam aktivitas dalam permainan kreasi yang akan dilaksanakan. Artinya dari semua kegiatan-kegiatan atau permainan-permainan yang kita sediakan, itu kita bisa memberikan pilihan kepada siswa. Anak-anak memilih permainan yang mana dulu, Nah, setelah itu baru kita bikin kesepakatan, peraturan dan lain sebagainya. Lalu selanjutnya melibatkan peserta didik dalam pemilihan waktu pelaksanaan sehingga tidak mengganggu jadwal pelajaran dan waktu istirahat mereka. Yang selanjutnya menjadikan peserta didik aktor utama. Jadi aktor utamanya itu adalah peserta didik. Guru hanya sebagai fasilitator, hanya mungkin mencontohkan begini gerakannya, memberikan evaluasi, kamu harusnya seperti ini dan lain sebagainya. Jadi bukan gurunya yang terlibat langsung dalam kegiatan itu, ya loncat-loncat, ya lari, bukan seperti itu. Tapi aktor utama itu adalah murid sebagai salah satu cara, yaitu untuk mengembangkan peranan yang seperti tadi kita sebutkan, yaitu afektif, kognitif dan psikomotorik, serta mempromosikan student agency, yaitu kepemimpinan murid dalam hal voice, choice maupun ownership. Yang selanjutnya adalah membuat instrumen evaluasi yang sesuai dilakukan dengan mempertimbangkan aspirasi dari peserta didik. Nah, instrumennya bisa dialog, tanya jawab. Nah, bagaimana sih? Bisa seperti bagaimana permainan tadi? Apakah menyenangkan?
kurang dan sebagainya. Lalu ada survei, kita bisa memberikan survei kepada peserta didik dan observasi, kita amati bagaimana sih perilaku peserta didik yang ditujukan ketika mereka melakukan kegiatan. Selanjutnya, nah ini adalah evaluasi, ya, evaluasi kegiatan dilaksanakan setiap minggu dan sebagainya. Nah, banyak sekali evaluasi yang bisa kita gunakan, baik itu instrumen-instrumen ataupun peralatan-peralatan yang kita gunakan sebagai rencana evaluasi program. Di sini ada Chromebook, laptop dan sebagainya. Next slide. Nah, terima kasih. Jadi semua kegiatan-kegiatan yang saya programkan di depan, yang saya sampaikan di depan, itu semuanya akan terwujud, semuanya akan berjalan dengan baik apabila didukung oleh semua pihak, oleh semua anggota kongres yang ada di sekolah ini. Baik, terima kasih dari saya, pemaparan yang cukup sekian. Apabila nanti ada pertanyaan dan juga ada penguatan maupun refleksi, bisa nanti disampaikan di forum ini. Jadi dari saya terima kasih, saya ucapkan, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Bapak Effendi yang sudah memberikan pemaparan yang cukup baik kepada kita semua atas pemaparan materinya. Baik, selanjutnya adalah kita akan lanjutkan dengan sesi refleksi. Dalam hal ini akan disampaikan oleh Bapak Thomas Bayu. Baik, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih Pak Effendi atas pemaparan program penguatan kompetensi guru PJOK khususnya, dan dari pemaparan yang sudah disampaikan oleh Pak Effendi barusan, saya melihatnya sangat baik program ini. Terlebih program ini difokuskan mengangkat permainan tradisional yang diintegrasikan. Jadi sisi kekuatannya adalah bahwa permainan tradisional ini cukup layak untuk diangkat kembali, mengingat bahwa anak-anak memang sudah sedikit tergerus oleh permainan-permainan modern, ini gadget, sehingga permainan tradisional yang kaya akan makna, kaya akan pendidikan itu mulai tergerus. Sehingga sisi kekuatan dari program yang Pak Ferry tadi adalah permainan tradisional kembali digerakkan, kembali diangkat sebagai salah satu fokus untuk jembatan menyampaikan materi. Apalagi anak-anak usia SD adalah anak-anak yang masih sangat senang dengan permainan, sehingga dia tidak merasa bosan ketika melakukan pembelajaran. Kemudian dari pemaparan Pak Ferry tadi, saya melihat ada sebuah tantangan besar yang harus benar-benar memerlukan semangat yang ekstra kuat, yaitu bagaimana bisa berkolaborasi dengan guru kelas atau bahkan guru mata pelajaran yang lain, karena itu bukan sesuatu yang mudah. Bagaimana bisa berkolaborasi, kemudian materi dan permainan yang disampaikan itu bisa sejalan dengan PJOK dan materi maupun lain. Ya. Kemudian dari tantangan itu, saya hanya sekedar memberikan masukan atau saran, karena yang dianggap adalah permainan tradisional. Sekedar saran saja bahwa kita yang berada di daerah itu kita harus mengangkat budaya lokal, permainan setempat. Jadi misalnya di Lampung ada permainan ngaku uai.
Kuai untuk mengambil air. Ini permainan yang jarang sekali dimainkan, dan itu bisa digunakan untuk pembelajaran. Nah, kuai itu permainan tradisional Lampung yang menggunakan buah majel. Anak-anak sekarang jarang sekali yang tahu tentang buah majel. Buah majel itu seperti apa? Di Lampung itu lebih dikenal dengan benung. Jadi mengambil air dengan buah benung. Nah, itu sebuah inovasi baru bagi pendidikan di tempat kita khususnya, sehingga anak bisa kembali tahu oh ini yang namanya buah benung, buah majel. Nah, itu saran yang bisa saya tawarkan. Bahkan mungkin ada permainan-permainan lokal lain yang mungkin bisa dimainkan dalam pembelajaran ini. Dan juga tantangan yang lebih besar lagi bahwa anak kita ini bukan hanya satu suku, maka kita juga harus arif terhadap budaya-budaya mereka. Kita harus juga mengangkat budaya-budaya mereka. Bagaimana kalau ada anak-anak yang berasal dari keluarga Sunda, kita harus juga mengadopsi permainan dari budaya Sunda itu ke dalam pembelajaran. Kemudian suku Batak, jadi semua yang ada itu harus kita gunakan permainannya, sehingga yang suku lain juga bisa mengenal oh ini permainan dari Sumatera Utara. Nah, itu tantangan besar buat Pak Effendi dan teman-teman, bagaimana kita bisa menggunakan permainan-permainan dari daerah-daerah lain selain yang utama adalah dari daerah Lampung. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Tetap semangat untuk Pak Effendi dan kita semua supaya program yang sudah dipaparkan oleh Pak Effendi benar-benar bisa berhasil, bisa mewujudkan karakter anak-anak di pendidikan dasar ini supaya lebih kuat dan tidak tergerus oleh budaya-budaya yang berdampak negatif. Mungkin itu saja. Terima kasih atas perhatian dan waktunya. Jadi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak Thomas Bayono atas refleksinya. Untuk kita semua, kita masih punya PR yang banyak ya tentang keberhasilan program yang ditawarkan oleh Pak Effendi. Artinya bahwa kerja keras atau kerjasama kita dibutuhkan supaya proyek ini dapat berjalan dengan baik dan dapat khususnya supaya anak-anak kita bisa semakin mengenal permainan tradisional. Namun lebih dari itu semua supaya anak-anak kita lebih sehat baik sekarang ataupun di masa depan. Baik Bapak Ibu sekalian, ini juga kita di akhir acara pertemuan kita di siang hari ini. Saya selaku pembawa acara meminta maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam menyampaikan ataupun membawa acara ini terdapat banyak kekurangan. Saya akhiri, selamat siang.